Perkenalkan, nama saya Debbie Nurfiantari dengan NIM 10220019 dari Prodi S1 Keperawatan. Nama saya Dian Kumalasari, NIM 10220020 dari Prodi S1 Keperawatan A. Baik, perkenalkan nama saya Dewan Andriansyah. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dari kelompok 4. Nama saya Diva Nadia Agistanesilia, NIM 10220022 dari Prodi S1 Keperawatan kelas A. Nama saya Efrida Novita Putri, NIM 10220023 dari Prodi S1 Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan kesenian kentrung yang ada di Tulungagung. Kentrung, kebanyakan masyarakat mengetahuinya sebagai salah satu alat musik serupa gitar, namun memiliki ukuran lebih kecil dengan bass senar. Biasanya kita menyebutnya sebagai ukulele. Faktanya, kentrung merupakan salah satu kesenian asli Indonesia, utamanya khas dari Pulau Jawa. Banyak di antara masyarakat kita tidak lagi mengenal sebuah kentrung. Kentrung merupakan salah satu kesenian yang dimainkan oleh sekelompok orang atau grup. Kesenian kentrung menyebar hampir luas di seluruh kawasan Pulau Jawa, menyebar dari wilayah Semarang, Pati, Jepara, Tuban, Blora, hingga Tulungagung. Kesenian kentrung merupakan salah satu kesenian dengan ciri khas sama dengan wayang, yaitu kesenian bercerita atau bertutur. Namun, kentrung tidak disertai adegan-adegan seperti wayang. Kesenian kentrung diketahui berkembang pada abad ke-16 Masehi. Ketika datang ke rumah sang maestro kentrung di Kabupaten Tulungagung, almarhum Mbah Gimah, ia menuturkan bahwa awal mulanya kesenian kentrung dibawa oleh para wali untuk berdakwah. Melalui dakwah yang tersirat dalam tutur bahasanya, kentrung awal mulanya menceritakan tentang kedaulatan Rasul, keempat khalifah, masa Wali Songo, dan masa Mataram Islam. Masuknya Islam pada abad ke-16 Masehi di Jawa memang dikatakan menghadapi tantangan cukup sulit, dan media kesenian terutama kesenian kentrung membantu proses penyebaran dakwah. Pada mulanya, kesenian ini dimainkan oleh dua orang, yaitu dalang dan panja, dengan hanya menggunakan alat pegangan atau rebana. Menurut Mbah Bibit, salah seorang murid almarhum Mbah Gimah, kesenian kentrung memang berasal dari Arab. Ketika sampai di Nusantara, Indonesia, terutama Jawa, para wali mengakulturasi kentrung dengan kesenian Jawa. Sunan Kalijaga mengubah kentrung menjadi salah satu kesenian khas Jawa guna mempermudah penerimaan dakwah yang memang menjadi tujuan kesenian ini. Akulturasi ini mengubah kesenian kentrung yang biasanya dimainkan oleh dua orang saja, satu dalang dan satu panjak, menjadi 6-7 orang, dengan tambahan alat musiknya yaitu terdiri dari kendang, rebana, cidor, kentrung, ketipung, templeng, dan bonang. Beberapa kelompok kesenian tidak memakai alat instrumen ini. Sepanjang pementasannya, kentrung diisi lantunan tutur dari sang dalang yang merangkap sebagai penabuh kendang, ditemani dengan panjak yang sesekali membalas tutur sang dalang diiringi oleh alunan khas Jawa oleh keempat personel lainnya. Tutur lisan ini yang kemudian disebut parikan. Suripan Sadi Hutomo dalam buku ceritanya Cerita Kentrung Sarah Wulan di Tuban 1993 menyebutkan parikan merupakan sejenis pantun yang dilakukan atau dinyanyikan oleh dalang beserta panjaknya dengan iringan tabuhan instrumen yang sederhana. Memasuki abad ke-19 dan 20-an, kentrung merupakan media untuk menyindir praktik penjajahan. Para seniman kentrung saat itu menciptakan parikan carita sendiri dengan bahasa Jawa yang berupa sindiran akan penjajahan. Seni teater tanpa gerak dan laku sebutan lain dari kentrung ini berisikan juga parikan muatan lokal yang syarat
dengan canda yang diminati masyarakat sebagai salah satu media alternatif untuk mengekspresikan perlawanan atas penjajahan. Biasanya saat pementasan, seorang datang kentrung akan menceritakan urutan pakem dengan rangkaian parikan dan akan menyelipkan banyolan atau candaan-candaan di tengah-tengah pakem. Cimpitan tak tuntukake yo la elo Rasulullah. Lek wis klumpuk tanggo slametan neono dina cemuah wake, mula dina cemuah wake dislameti. Mbok Sri Sedono ben kerasan karo manungsa. Namun tetap dengan parikan yang seolah sudah dihafal di luar kepala. Banyolan ini berguna untuk mengatasi rasa bosan dan rasa jenuh penonton. Biasanya bentuk banyolan ini hanya berupa kritikan tidak langsung sehingga menjadi lucu ataupun berupa sisipan kata erotis untuk masyarakat yang notabene sudah berumah tangga. Puncak kejayaan kentrung adalah ketika masa kemerdekaan Indonesia. Pada masanya kesenian ini merupakan seni dengan penggunaan cerita tiap parikan untuk tujuan mendidik. Kesenian tutur dengan pementasannya yang selalu tampil lenggah, lesehan atau duduk di tanah beralaskan tikar. Digunakan sebagai media penyambung lingkar sejarah rakyat. Kesederhanaan tampilan kentrung yang menggunakan bahasa Jawa mudah sekali dimengerti sehingga ceritanya mudah diterima dan diserap masyarakat Jawa, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Kemudian ketika masa penjajahan mulai surut, parikan cerita kentrung pun tidak lagi berisi sendirian. Hampir semua parikan terkait sejarah lisan tentang Pulau Jawa, namun tutur khas nilai pesannya tetap bersemayam di diri kentrung. Di antara lakon-lakonnya yang paling populer adalah cerita Bahat Tanah Jawi, Syekh Sabu Bakir, Marmaya Ngentrung, Wali Songo, utamanya Sunan Kalijogo, Angkling Darmo, Kiai Dullah, Amir Magang, Aji Soko, dan cerita Panji. Nah, nilai pesan moral terkandung dalam kesenian kentrung biasanya disampirkan atau disematkan dalam tembang-tembangnya. Contoh, tembang yang dilantunkan sang dalam adalah sebagai berikut. Kembang-kembangan, kembang terong, abang biru, momblong-momblong, saiki wis bebas omong-omong, nanging ojo cemlang-cemlong. Bunga mainan, bunga terong berwarna merah biru menyala mencolok. Sekarang sudah bebas bicara tapi jangan celometan. Nah, itu contoh goyonannya. Di Tulungagung, kentrung berkembang pada abad ke-16 Masehi. Bersamaan dengan penyebaran Islam di seluruh Pulau Jawa. Minat antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap kesenian kentrung selama kurun waktu 2 dasawarsa seketika tahun 1970-an hingga 1980-an, khususnya masyarakat daerah Tulungagung sering mengundang seniman kentrung untuk mengisi acara hajatan, pesta, seperti misalnya kitanan, ya, manten, perkawinan, tungkepan, dan boyongan rumah, sampai bersih desa. Angga bolono assalamu alaikum Intun salam para priyagung sami sugeng sarawuhipun ningali kentrung setya rukun ya la ilaha Rasulullah mayang sari kembange pucang menyang sawah anandur
sembahyang manembah Allah kang moho agung ya la ilaha rasul. Itu dia sekilas cuplikan kesenian kentrung. Menurut Dinas Kebudayaan Tulungagung, pada tahun 70-an, tercatat hampir di setiap desa Tulungagung memiliki kelompok kesenian kentrung. Sekitar tahun 90-an, kesenian kentrung mulai merosot akibat kurangnya peminat. Dari catatan yang sama, menyebutkan hanya tinggal satu kelompok kesenian kentrung yang bertahan. Kemerosotan ini disebabkan oleh kemunculan televisi dengan harga murah dan layar tancap sebagai alternatif hiburan yang praktis oleh masyarakat. Lenyapnya apresiasi masyarakat dan menyusutnya kelompok seniman kentrung yang membuat tidak adanya pewarisan atau regenerasi. Susutnya kesenian kentrung hingga saat ini mendorong seniman kentrung yang tersisa untuk mengembangkan kesenian kentrung menjadi inovasi yang baru. Inovasi tersebut tampak pada penggabungan lawakan dan lakon di ludruk. Dalam perkembangannya, pemain kentrung akan berekspresi layaknya kesenian ludruk dan ketoprak. Inilah awal mulanya kentrung tradisi tergeser oleh kentrung kreasi. Kentrung kreasi merupakan kesenian dengan tutur lisan yang banyak menggunakan lawakan. Transformasi ini terjadi disebabkan adanya kecenderungan masyarakat yang menjadikan kentrung hanya sebagai tontonan belaka. Itu dia sedikit penjelasan mengenai sejarah kesenian kentrung. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.